Sudah siap buka kameranya ya anak-anak. Ibu mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita pembelajarannya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Walaupun kita dalam kondisi seperti ini, harus selalu menjaga kesehatan ya. Makanan yang bergizi, kemudian jangan lupa masih terapkan protokoler kesehatan ya, memakai masker dan lain-lain. Maaf untuk karena ibu di sini di rumah, ibu akan membuka masker ya, karena sendiri boleh buka masker saja. Kalian juga karena di rumah ya nggak apa-apa, tapi kalau mau dipakai juga nggak masalah. Untuk selanjutnya kalian silahkan mengisi link absen yang sudah ibu bagikan di link WA ya. Silakan diisi, jangan keluar Meet, isi saja. Klik hadir jika hadir. Ya, silakan klik, ibu kasih waktu 1 menit untuk mengisi absen. Oke, sudah untuk mengisi absen sudah. Terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan, Anti dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita harus tetap semangat ya, apalagi kita sudah berdoa, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitasnya, harus tetap semangat. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran, Ibu akan tampilkan KD pembelajaran yang Ibu akan sampaikan. Untuk sebelum ke IPK, coba Ibu akan tes kesiapan kalian ya. Siap-siap ya, kita akan memberikan salam. Masih ingat tidak yang biasa kita lakukan di kelas? Kita coba lakukan di mode daring ini. Oke ya? Salam PPK. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ulang sekali lagi. Semuanya yang kompak. Salam PPK. Oke, terima kasih. Di-mute lagi ya. Dalam pembelajaran kali ini ya, KD yang akan Ibu sampaikan, lihat, Ibu akan udah share screen, sudah tampak belum? Oke, KD yang akan Ibu sampaikan adalah KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasan pidato persuasi tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikatornya ada 3 ya, kalian menentukan struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian menganalisis struktur dan ciri kebahasan pidato persuasif, menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian mampu ya menentukan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Kemudian juga kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif, dan peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Oke ya, Ibu akan tampilkan teks ya, teks pidato persuasif. Silahkan coba dibaca tentang judulnya yaitu lingkungan sekolah ya. Silahkan dibaca beberapa menit. Ini ada 3 slide. Karena biar jelas tampilannya ya ke HP kalian. Jadi Ibu buatnya 3 slide. Sudah? Ini slide yang kedua. Oke, sebelum kita masuk ke materinya ya. Ibu akan flashback ke pembelajaran kemarin. Masih ingat kita kemarin belajar tentang mengidentifikasi teks pidato persuasif ya? Ada yang masih ingat tujuannya apa? Bersifat membangun, Bu. Tujuan atau ciri-ciri dari pidato persuasif, ada yang masih ingat? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan. Bersifat membujuk. Tadi juga ada jawaban dari Anti, bersifat membangun ya.
Jadi memberikan semangat untuk kita itu lebih termotivasi ya dalam melakukan segala hal dan membujuk. Boleh. Ada lagi tidak ciri-cirinya? Pidato persuasif berisi ajakan. Oke, sama tadi ya, mendorong atau mengajak. Terima kasih. Membangun tadi, iya boleh. Kemudian dari apa yang sudah dibaca kalian teksnya, coba jelaskan sekarang apa itu teks. Kalian tahu kan ya, apa pengertian dari pidato persuasif? Ada yang bisa menjelaskan salah satu? Atau bergantian? Oke, satu orang dulu silakan. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu, mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Oke, ya, terima kasih. Tadi siapa yang berbicara? Ibu pakai gimmick jadi tidak bisa melihat nama-nama kalian ini. Ya, terima kasih ya. Ya, namanya ya jangan lupa ya. Ada lagi yang memberikan Dian, oke Dian. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan. Oke, betul. Pidato persuasif itu pidato yang berisi ajakan. Ada yang lain? Oke, siapa namanya? Ya, silakan Cantika. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu, mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Iya, terima kasih. Betul, semuanya jawaban betul. Semuanya jawaban sudah bagus ya. Nanti ada satu jawaban pertama yang paling lengkap ya. Kita baca kembali. Kemudian selanjutnya, betul tadi itu ya dipaparkan. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens dan mengajak mereka agar mau melakukan sesuatu sesuai isi pidatonya. Betul apa yang dipaparkan oleh kalian tadi. Kemudian, apa saja sih struktur pidato persuasif? Struktur pidato persuasif terdiri dari 3 bagian Namanya, Neng. diantaranya. Jangan lupa namanya 1 siapa, Neng? pendahuluan, 2 isi pidato, 3 penutup. Oh, Cantika lagi. Silakan, Cantika. Ada berapa? Struktur pidato persuasif apa saja, ada Neng? 3. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, isi pidato. Ketiga, penutup. Ya. Oke, siapa yang tahu isi pendahuluan? Ada apa saja di pendahuluan? Oke, baik. Berarti kalian baik sekali semalam ya. Ibu minta tugaskan membaca dulu sebelum kita pembelajaran. Berarti kalian benar-benar membaca. Untuk isinya berisi apa? Isi pidatonya? Nah, suaranya kurang jelas ya. Berisi inti atau permasalahan yang akan disampaikan. Seperti itu yang Ibu tangkap. Oke, baik. Kalau penutup isinya apa ya? Namanya Neng, nama Neng, Ibu catat namanya. Oke, Nia Nurianti, silakan. Berisi apa untuk penutup? Penutup berisi simpulan, permintaan maaf, dan ucapan terima kasih. Terima kasih ya. Ada yang menambahkan kalau di salam penutup itu ada apa sih? Yang terakhir, iya. Ada apa ya di Kak? Ya. Apa di salam penutup tuh ada ucapan apa? Dian. Ya. Ada simpulan. Terus apa lagi? Oh. Oke, ada permintaan maaf biasanya ya di akhir-akhir kalimat itu ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih ke semua pihak. Oke, terima kasih untuk struktur, betul ya. Untuk struktur itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan rasa syukur. Untuk isi, ada inti yang akan dibicarakan. Dan untuk penutup, berisi simpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Sebetulnya di struktur isi itu ada pernyataan posisi, ada pernyataan argumen, dan ada penguatan pernyataan posisi. Jadi ada kalimat ajakan di bagian isi.
Dan untuk selanjutnya, materi selanjutnya ya, kita ke materi terakhir yaitu tentang unsur kebahasaan. Ada yang baca tidak semalam? Apa saja unsur kebahasaan teks persuasif, pidato persuasif? Ya, siapa yang bisa? Oke, namanya siapa, Neng? Ada 7, ya. Meli Awalia, ya. Meli. Apa saja, Meli? Ya. 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 Betul. Oke. Oke. Oke, baik. Oh, ya, betul. Semuanya disebutkan oleh Meli ya, tidak bagi-bagi. Betul ya, namanya unsur kebahasaan pidato persuasif itu ada sebetulnya banyak ya. Cuma yang dijelaskan di sini hanya beberapa ya, diantaranya 7 itu yang mewakili. Kita sama-sama lihat di share screen ya, untuk unsur kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama itu penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan pada predikat. Misalnya nih, subjek nih, Soleh, membaca buku di perpustakaan. Solehnya melakukan pekerjaan, ini subjek. Kemudian ciri utamanya adalah, ya sambil perhatikan layar materi, layar HP-nya. Ciri utamanya menggunakan imbuhan me. Soleh membaca buku. Ini namanya kalimat aktif. Bisa dipasifkan menjadi buku dibaca Soleh di perpustakaan. Ya. Contoh kedua, kami mengerjakan tugas dengan teliti. Nah, kami ini sebagai subjek mengerjakan sebagai predikat, tugas sebagai objek. Kemudian bisa dirubah menjadi kalimat pasif, menjadi tugas dikerjakan kami. Mengerti? Ada yang ditanyakan untuk penggunaan kalimat aktif? Nanti kalian akan di LKPD juga akan seperti ini ya, mencari kalimat aktif, mencari kata sapaan, menggunakan penggunaan kalimat persuasif, itu akan seperti itu. Ibu lanjut ya, penggunaan kata sapaan. Contohnya apa? Coba kata sapaan. Oh, sudah ditayangkan slide. Menyapa, kata sapaan, ada yang tahu? Ya. Ini ada di slide ya. Mana yang kata sapaan nih? Coba di yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu kata sapa. Sebagai contoh, lihat di layar HP kalian atau di laptop kalian. Marilah kita ke depannya, kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini dari teks yang tadi kalian baca. Itu contohnya ada kata marilah. Betul ya. Jadi ajakan secara halus ya, mengajak secara halus. Kemudian untuk selanjutnya kosakata emotif. Kosakata emotif. Emosi itu berkaitan sama apa? Perasaan ya. Kalian punya perasaan tidak? Punya dong. Perasaan kamu ke teman kamu apa? Ya, ke orang tua kamu perasaannya apa? Punya perasaan sayang ke orang tua? Sayang ya. Sayang, kemudian cinta, gembira, itu adalah kosakata emotif, kosakata yang berkaitan dengan rasa. Oke? Ngerti? Ada yang ditanyakan kosakata emotif? Perasaan-perasaan yang timbul di hati kalian untuk orang-orang yang kalian cinta itu adalah kosakata emotif. Untuk selanjutnya adalah kata teknis atau istilah. Kata teknis itu kosakata dalam bidang ilmu ya. Kalau kita membicarakan tentang lingkungan, tentang kesehatan ya. Contohnya ada kata IGFT dalam teks lingkungan tadi. Kemudian dalam sastra, biologi itu berbeda lagi. Hukum itu kosakata teknisnya akan berbeda lagi ya. Genre itu dalam sastra misalkan begitu. Untuk yang selanjutnya antonim, siapa yang tahu antonim? Oke, antonim itu bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain, contohnya keuntungan dan kerugian ya. Betul, besar kecil, wafat, hidup. Kalau dalam teks lingkungan tadi itu keuntungan atau kerugian ya. Betul. Kemudian yang ketujuh kata benda abstrak. Nah, ini kata benda, kan biasanya kata benda itu terlihat meja, kursi,
Ini kata bendanya abstrak, tidak terlihat. Contohnya, iya, contohnya kesedihan, sejahtera, ini ya, kata benda abstrak ya, layak dan sejahtera. Kemudian kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan nih ya. Kebaikan itu juga kata benda abstrak. Suku itu kata benda tetapi tidak terlihat. Agama itu merupakan juga kata benda tetapi tidak terlihat ya, tapi bisa dirasakan. Itu namanya kata benda abstrak ya. Perbedaannya dengan kata benda nyata, abstrak, non abstrak, kalau yang nyata terlihat, kalau abstrak tidak terlihat. Ada yang ditanyakan dari paparan materi Ibu? Dari struktur dan teks kebahasaan, pidato persuasif. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup? Oke, kalau sudah oke, kita banyak berdiskusi tadi ya. Kalau dirasa cukup paparan dari Ibu, selanjutnya ya, kalian Ibu sudah kondisikan kelompok sebelumnya dan juga sudah ada grup kelompok di grup WA. Kalian akan Ibu berikan LKPD ya, yang Ibu share di grup kelompok masing-masing ya, kalian kerjakan. LKPD-nya seperti apa? Ya seperti tadi ya, kalian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan pidato persuasif dengan teks yang berbeda. Teksnya adalah tentang wabah virus corona ya, teksnya wabah virus corona. Kalian sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu beri waktu, nanti Ibu beri waktu 10 menit ya. 10 menit, ya 5 menit saja Ibu beri waktu, karena kita untuk presentasinya itu yang panjang. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan itu ya. Silakan di grup WA difungsikan, tapi jangan keluar Meet ya, jangan keluar Meet. Kalian bisa membagi tugas, misalnya untuk kelompok 1 itu Bayu, Dian, Cantika. Nah, Bayu yang mengerjakan struktur, Dian dan Cantika yang mencari unsur kebahasaannya, biar cepat ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu dulu. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan, LKPD-nya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan. Kalian menentukan strukturnya, pendahuluan, yang bagian deskripsi pendahuluan tuh yang mana saja, kemudian isi pidatonya yang mana saja, ada di paragraf berapa, dan penutupnya juga seperti itu, isinya apa, dari paragraf berapa. Kemudian untuk unsur kebahasaannya, yang tadi 7 yang sudah kita diskusikan bersama-sama, bertanya jawab, itu harus ada ya. Di antaranya kalimat aktif, antonim, kata benda abstrak, kemudian kata teknis. Ibu akan coba share screen lagi. Bismillah. Oke, nah, ya selain di link WA yang sudah Ibu bagikan, alhamdulillah nih Ibu berhasil nge-share di Meet ya, bisa dilihat untuk LKPD-nya. Ada teks yang berbeda yang kita bahas. Kalau tadi teksnya adalah lingkungan sekolah, kalau ini tentang wabah virus corona. Ya, kemudian kalian cermati, kalian baca, dan kalian tentukan pendahuluannya, kemudian penjelasannya yang bagian paragraf berapa, isi di kalimatnya yang mana, dan penutup juga kalimatnya yang mana. Kemudian selain itu, ciri kebahasaannya, penggunaan kalimat aktif, kata sapaan, kalimat persuasif, ya, emotif, teknis, antonim, dan kata benda
abstrak. Ya, dari tadi sudah Ibu kasih waktu 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Nanti untuk speakernya kalian mute aja dulu. Nanti kalian untuk yang presentasi baru dinyalakan ya speakernya ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, perwakilan ya, satu orang saja, jangan tiga-tiganya berbicara. Satu orang, siapa nama, sebutkan nama, kemudian dari kelompok berapa. Silahkan. Ya, nama. Kan, hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Nama saya Dian Apriani dari kelompok 1 akan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Silakan. Penjelasan isi mengenai struktur pidato persuasif sudah tepat, yaitu pendahuluan isinya ucapan salam, puji syukur, dan pengantar tema. Bagian isi berisi argumen dan ajakan untuk menjaga kesehatan dan bagian penutup isinya ucapan terima kasih. Namun pada unsur kebahasaan bagian istilah atau kata teknis, olahraga dan bergizi bukan kata teknis yang berkaitan dengan wabah COVID. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu ya. Jadi pendahuluannya berisi sapaan ya. Kemudian salam dan puji syukur. Langsung aja kosakatanya apa yang menjadi katanya, yang menjadi fokusnya? Olahraga dan bergizi. Apa? Ya lanjut dulu ya, nanti kita tanggapi. Lanjut. Apa? Langsung ke katanya, Neng. Pro kontra ya. Sudah? Ya. Contoh katanya langsung. Wabah. Oke, ditutup silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Siti Ariyanti dari kelompok 3. Silakan ada yang menanggapi satu tanggapan saja untuk dari kelompok lainnya. Silakan, ada yang menanggapi? Oke, Dian ya, Dian Apriani. Silakan Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, kelompok berapa Dian? Oke. Menurut kelompok Dian, bergizi dan olahraga merupakan bukan kata teknis dalam bidangnya ya, dalam bidang yang kita bicarakan adalah wabah virus corona. Betul ya, untuk wabah terus bergizi dan olahraga itu bukan kata teknis, yang salah satu contohnya tadi kata teknis itu wabah gitu ya, dalam yang berkaitan dengan virus corona. Ada yang lain yang menanggapi? Apabila tidak ada, kita langsung ke pembelajaran berikutnya karena waktunya sebentar lagi ya. Untuk presentasi cukup 2 kelompok saja. Kemudian kesimpulannya dari presentasi kalian, sebagian besar sudah melakukan pekerjaannya dengan baik ya, meskipun ada beberapa unsur kebahasaan yang belum tepat, tetapi itu kita bisa pelajari kembali ya, kita bisa membaca kembali, literasi kembali dari sumber manapun kita bisa baca ya. Betul sekali tadi salah satu contoh dari kata benda abstrak, wabah, kemudian antonim itu pro dan kontra, kemudian juga kalimat aktif itu yang awalannya me ya, tadi sudah dipaparkan dengan jelas. Baiklah, untuk selanjutnya kita Ibu akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran ya. Ibu bagikan dari di link di WA group ya, kalian mengisi di Google Form
Ibu sudah share di WA grup. Silakan kalian klik nama, kemudian kalian kerjakan, ada 5 soal pilihan ganda. Silakan diisi, pilih jawaban yang paling tepat antara A, B, C, dan D. Silakan Ibu kasih waktu beberapa menit ya untuk evaluasi. Dikerjakan, tinggal klik-klik saja ya evaluasinya, nanti hasilnya langsung ada. Sudah selesai? Terima kasih bagi yang sudah ya. Mudah-mudahan hasilnya terbaik dan semuanya betul, sehingga semua mencapai KKM, tidak ada yang remedial. Mudah-mudahan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengadakan refleksi ya, refleksi terhadap pembelajaran. Bagaimana refleksi itu? Jadi materi apa sih yang sudah kita sampaikan di pembelajaran ini? Kemudian materi apa yang masih dianggap sulit? Dan kondisi pembelajaran yang bagaimana yang menurut kalian menyenangkan? Ada silakan dari siapapun ya, dari kelompok manapun. Silakan. Ada yang bisa memberikan refleksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Nurianti Putri Iya, dari Nia dari silakan dari kelompok berapa? Menurut kelompok kami yaitu pembelajaran daring seperti ini lebih menyenangkan daripada hanya lewat WA. Iya, silakan Pakai memberikan aplikasi refleksinya. Google Meet, kita seperti belajar di kelas tatap muka, tapi kelemahannya kadang kami tidak memiliki cukup kuota untuk membuka aplikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nia Nurianti ya, nanti kita bahas ya, Ibu bahas di akhir. Ada lagi tidak? Ada lagi atau sudah selesai? Sudah semuanya ya? Jika sudah, baiklah semua speakernya matikan saja. Baik, apa yang diutarakan tadi, kalian merasa senang dengan pembelajaran ini karena menggunakan Google Meet, karena bagi kami memang ini yang pertama dan kami hanya biasa lewat WA saja, tidak bertatap maya, jadi hanya melalui chat-chat saja, tugas dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kalian perbanyak membaca ya. Ibu rasa kalian masih harus membaca dan membaca karena kita hanya pertemuan 50 menit belum cukup untuk dapat memahami semuanya. Untuk materi selanjutnya, materi pertemuan berikutnya kita yaitu menulis pidato persuasif ya, menulis pidato persuasif. Baiklah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih anak-anakku, selalu menjaga kesehatan, selalu jaga protokoler COVID ya, jangan berkerumun yang penting, dan selalu mencuci tangan kalau mau makan dan setelah beraktivitas. Terima kasih pembelajaran Ibu akhiri. Kalian akan ke pembelajaran kedua ya. Kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan masuk pembelajaran kedua dengan guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.